Oke, baik teman-teman semua. Jadi kita lanjutkan kembali untuk materi perkuliahan kita di program praktisi mengajar untuk kelas A ya. Ini ke pertemuan yang ke-12. Di melanjutkan yang kemarin setelah pertemuan 11, pertemuan 12 ini terkait dengan sentimen analisis ya. Ya seperti biasa, tolong dibuka dulu mungkin kameranya untuk di-capture oleh Bu Tanti. Sudah ya, Bu? Pak. Ya, Oke, sudah. baik. Makasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Tanti dan tim Ya. untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Ya juga mungkin selamat sore buat semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir pada sore hari ini. Kita mulai langsung mungkin ya, Zaki, disiapin. Ya, baik. Terima kasih Bu Tanti dan Pak Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya dan pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas materi tentang analisis sentimen. Oke, saya izin share screen. Ya, jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu dari kalimat analisis sentimen ya. Ketika misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan kita menawarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan kita. Nah, biasanya kita menginginkan sebuah feedback dari pelanggan kita ya. Yang mana feedback itu bisa jadi positif ataupun negatif. Nah, feedback itu sendiri bisa berupa secara umum ataupun bisa berupa secara aspek tertentu yang akan dibahas oleh si pelanggan tersebut ya. Nah, keinginan dari kita ketika kita melakukan analisis sentimen adalah kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira produk kita, apakah produk atau jasa yang kita tawarkan itu merupakan produk yang sudah cukup baik atau mungkin kita ingin mengetahui lebih khusus secara lebih khusus di suatu aspek ya, ketika misalkan kita memiliki suatu produk dan kita pengen mengetahui kira-kira bagian mana dari produk kita yang sering dibicarakan yang mungkin bisa menjadi keunggulan ataupun mungkin juga bisa menjadi kelemahan dari produk kita. Nah, dimulai dari situ kita bisa melakukan improvement untuk memperbaiki kelemahan kita dan mungkin kita bisa menonjolkan kelebihan dari produk kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini analisis sentimen itu berarti kita akan melihat bagaimana feedback dari responden, dari pelanggan kita, dan kita akan menilai apakah feedback tersebut merupakan positif atau merupakan feedback yang positif atau merupakan feedback yang negatif, atau mungkin itu juga bisa menjadi feedback yang netral. Ya, dalam hal ini ada 3 faktor yang berpengaruh ke dalam analisis sentimen. Yang pertama adalah opini atau emosi dari seorang yang memberikan feedback. Kemudian yang kedua adalah subjek yang sedang dibicarakan atau aspeknya. Seperti kalau misalkan di sini kita membicarakan sebuah buku atau film. Nah, kalau misalkan kita melihat ini ada contoh kalimat, kamera ponsel ini bagus, tapi daya tahan baterainya agak mengecewakan. Nah, artinya di sini kita memiliki 2 subjek ya. Yang pertama adalah kamera ponsel. Kemudian yang kedua ada daya tahan baterai. Dan dalam satu kalimat ini kita bisa melihat bahwa kalimat pertama, frasa pertama itu memegang hal yang positif ya. Jadi kamera ponsel ini bagus. Tetapi pada frasa yang kedua kita melihat bahwa dia membicarakan aspek yang berbeda yaitu daya tahan baterainya. Dan di sini dia menyebutkan kata agak mengecewakan yang berarti itu merupakan feedback yang berupa negatif terhadap suatu aspek ya, seperti itu. Kemudian dalam sistem analisis sentimen ini ada elemen ketiga yaitu pemegang opini. Jadi siapa yang memberikan opini, apakah itu kita bisa mengkategorikannya berdasarkan usia, misalkan yang memberikannya adalah seorang remaja atau seorang dewasa. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan pemegang opini tersebut dilihat dari pekerjaannya,
apakah seorang pekerja swasta atau yang lainnya seperti itu. Oke, analisis sentimen di sini juga memiliki banyak aplikasi praktis. Kemudian sumbernya juga banyak ya. Kita bisa melihat dalam suatu media sosial, misalkan Instagram, Facebook, atau dalam suatu forum, blog, dan semacamnya seperti itu. Oke, sebagian besar dari perusahaan itu ingin menganalisis semua sumber ini untuk memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan merek mereka. Apa yang membuat mereka senang dan apa yang membuat tidak senang. Ya, seperti itu. Dan sekarang di sini kita akan mencoba melakukan analisis sentimen dengan melihat review dari suatu film. Ya. Nah, di sini kita akan menggunakan file yang dinamakan imdbsample.csv. Oke, kita coba masuk ke Replit. Oke, kita mulai dari awal saja. Ya, di sini yang pertama kali kita lakukan tentunya kita akan mengimport datanya terlebih dahulu ya. Sudah ada 3 buah data dan yang pertama akan kita gunakan itu data IMDb terlebih dahulu. Jadi di sini akan berisi data review terkait suatu film. Ya, bisa kita lihat seperti apa datanya. Ya, di sini kita hanya akan mengambil 2 buah kolom ya. Kebetulan pada file ini juga hanya terdapat 2 buah kolom, yaitu kolom review sebagai feedback dari mereka dan kolom label yang menyatakan kalau misalkan nilainya 0 berarti feedback tersebut sudah kita tentukan bahwa feedback itu merupakan sebuah feedback yang negatif ya. Tapi kalau misalkan labelnya bernilai 1 berarti itu merupakan sebuah feedback yang positif. Nah, tujuan kita dari sini adalah kita akan memprediksi apakah feedback dari seseorang itu merupakan feedback yang negatif atau positif berdasarkan data yang telah diketahui labelnya. Nah, dalam hal ini karena kita sudah memiliki data yang diketahui apakah labelnya positif atau negatif, berarti kita memiliki kasus supervised learning ya. Dan di sini kita akan menggunakan klasifikasi untuk menentukan apakah label itu positif atau negatif, seperti itu. Ya, mungkin kita bisa melihat secara sekilas terlebih dahulu bagaimana data kita. Contohnya kalau misalkan kita ingin melihat berapa banyak data yang kita miliki. Di sini bisa kita lihat ada sekitar 7.501 data ya. Dan di sini tidak ada data yang kosong. Jadi data kita di sini sudah cukup rapi ya dan bisa langsung kita gunakan. Kemudian kita juga bisa melihat kira-kira berapa banyak ulasan yang positif dan berapa banyak ulasan yang negatif dengan menggunakan value count. Nah, di sini kita terapkan kepada kolom label dan kita mendapatkan bahwa label yang bernilai 0 itu ada sebanyak 3.782 dan label yang bernilai 1 itu ada sebanyak 3.719. Ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Jadi di sini mungkin kita bisa menganggap bahwa proporsi data kita sudah sekitar 50-50 ya. Oke, selain itu kita juga bisa melihat rasionya dengan membagi hasil ini dibagi dengan panjang dari DF-nya. Ya, jadi di sini kita memiliki 50,4% merupakan data dengan feedback yang negatif, sedangkan sisanya itu merupakan data dengan feedback yang positif. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa melihat bagaimana review yang terpanjang. Ya, jadi di sini kita akan mencoba melihat review yang memiliki panjang terpanjang, ya, string terpanjang. Nah, karena di sini sebuah data frame itu memiliki objek pandas series, sedangkan untuk menggunakan fungsi len kita membutuhkan suatu string ya. Jadi di sini kita terapkan dulu metode string, baru kita gunakan metode len untuk melihat panjang dari karakter untuk kolom review ini. Oh,
belum di print. Kita coba lihat. Ya, jadi di sini untuk semua ulasannya sudah diterapkan fungsi str.len. Ya. Jadi di sini kita sudah melihat panjang karakter dari setiap ulasan. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat seberapa besar review yang memiliki karakter terpanjang, kita bisa menggunakan fungsi max. Oke, kita coba lihat. Ya, di sini bisa terlihat bahwa karakter terpanjang dari review kita itu ada sebesar 10.321 karakter. Jadi dalam satu kalimat itu ada kalimat yang memiliki, dalam satu review ada satu review yang memiliki paling banyak sebanyak 10.321 karakter. Itu sangat panjang sekali, bukan? Kalau misalkan kita memeriksa secara satu persatu dan ternyata semua data ini memiliki panjang yang mungkin kalau kita lihat ini semuanya di atas ratusan ya. Berarti rata-rata mungkin ada ribuan karakter yang terdapat dalam satu ulasan. Bisa teman-teman bayangkan berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk memeriksa review tersebut secara manual. Nah, maka dari itu kita membutuhkan bantuan mesin agar kita bisa menghemat waktu kita. Kita juga bisa melihat minimum dari reviewnya. Oke, bahkan di sini bisa kita lihat bahwa panjang review yang paling sedikit itu paling sedikit saja sudah ada 52 karakter. Jadi di sini kalau teman-teman lihat tidak akan ada review yang hanya sebatas baik atau bagus atau tidak baik seperti itu. Tapi di sini ada sebanyak 52 karakter, berarti paling tidak mereka akan membuat suatu kalimat ya, bukan hanya review dalam bentuk satu kata saja seperti itu. Ya, kita sudah melihat sekilas dari data kita. Nah, kemudian di sini apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, mungkin kita bisa melihat ketika kita melakukan tugas analisis sentimen itu kita bisa melihat dalam 3 buah tingkatan ya. Jadi yang pertama adalah tingkat dokumen, yaitu tingkat keseluruhan dari file kita. Kemudian yang kedua adalah tingkat kalimat. Jadi dalam satu review itu akan terdapat beberapa kalimat ya biasanya. Nah, biasanya juga setiap kalimat itu bisa jadi memuat aspek-aspek yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan pada kalimat pertama mereka akan membahas tentang sesuatu, kemudian pada kalimat yang setelahnya mungkin mereka akan membahas sesuatu yang entah itu bisa jadi sama-sama positif atau bisa jadi yang kalimat pertama merupakan kalimat yang positif, namun dilanjutkan dengan kalimat setelahnya itu merupakan kalimat yang menunjukkan negatifnya seperti itu. Kemudian ada tingkat perincian yang paling dalam itu adalah tingkat aspek. Jadi pada setiap kalimat itu bisa jadi seorang reviewer itu akan mengutarakan reviewnya terhadap suatu aspek ya seperti itu. Oke, contohnya ada di kalimat yang sebelumnya kita bahas ya, kamera di ponsel ini cukup bagus tapi daya tahan baterainya mengecewakan. Ini merupakan satu kalimat, tapi di sini memiliki dua aspek, di mana setiap aspeknya itu memiliki nilai opini yang berbeda ya, antara yang pertama itu merupakan kalimat yang positif, kemudian yang kedua itu merupakan kalimat yang negatif. Nah, bagaimana cara kita memeriksa apakah kalimat ini positif atau negatif? Nah, secara umum kita bisa melihat yang pertama adalah menggunakan aturan leksikon. Jadi di sini kita bisa membuat list kata-kata, di mana untuk suatu kata itu kita bisa memberikan suatu poin ya. Kalau misalkan kita memiliki kata-kata yang bagus atau baik atau keren, nah itu kita bisa memberikan poin terhadap kata-kata itu. Kemudian untuk kata-kata yang tidak baik juga bisa kita berikan poinnya berupa poin yang negatif ya. Contohnya kalau misalkan buruk atau tidak baik atau kurang baik, nah seperti itu. Nah, ketika kita memeriksa suatu kalimat, nah di sini kita hanya akan memeriksa kata-katanya berdasarkan kamus yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini kita memiliki kalimat today was a good day. Nah, berdasarkan kamus yang kita buat di sini today itu tidak ada dalam kamus, was
tidak ada. Kemudian di sini kita menemukan kata good, yang di sini sudah kita definisikan bahwa kata good ini bernilai poin 1 dengan day 0. Nah, sehingga di sini kita akan menentukan bahwa nilai valensi atau nilai opini dari kalimat ini merupakan feedback yang positif ya, dengan nilai +1 seperti itu. Ya, itu merupakan cara yang paling mudah ya dalam melakukan analisis sentimen. Nah, tapi kita juga memiliki cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan machine learning. Nah, ini akan menjadi fokus kita dalam pembelajaran kali ini ya. Dan di sini kita akan menggunakan supervised learning, yaitu klasifikasi. Oke, kalau misalkan bagaimana kita ingin menentukan suatu valensi kalimat, sebenarnya kita juga bisa menggunakan library, dan ini bisa langsung kita gunakan secara langsung ya. Oke, kita coba jalankan di Replit. Oke, ini kalau misalkan kita menggunakan text block secara langsung ya. Kemudian di sini kita akan bagaimana hasilnya. Ya, bisa terlihat di sini bahwa kita memiliki nilai sentimen sebesar 0,7 dan ada nilai subjectivity sebesar 0,6 ya. Nilai polarity ini merupakan nilai apakah suatu subjek itu merupakan nilai positif atau negatif ya. Di sini nilainya bisa berkisar antara -1 sampai 1. Semakin nilainya mendekati 1, maka menurut library ini, menurut text block, dia merupakan suatu kalimat yang positif ya. Sedangkan kalau misalkan nilainya mendekati -1, berarti dia merupakan nilai yang negatif, dan kalau misalkan mendekati 0, berarti nilai kalimat tersebut bisa jadi merupakan kalimat netral ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada tingkat subjectivity, di mana dia juga bisa memeriksa apakah kalimat ini membicarakan dengan objektif atau dengan subjektif ya, seperti itu. Nah, kita sudah mengenal paling tidak 2 metode dalam melakukan analisis sentimen ya. Tapi kalau kita diminta untuk memilih metode mana yang terbaik, apakah metode machine learning atau metode leksikon? Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode leksikon, itu cenderung kelebihannya adalah metode leksikon ini cenderung cepat ya, di mana kita hanya perlu membuat kamus beberapa kata yang menurut kita itu merupakan kata positif atau negatif, kemudian kita dapat dengan cepat memeriksa kata-kata tersebut pada sebuah kalimat ya, apakah ada atau tidak, kemudian jika ada berapa poinnya. Terakhir kita tinggal menjumlahkan nilai-nilai dari nilai valensinya seperti itu. Nah, itu merupakan cara yang tercepat, tapi di sini kita mungkin akan kehilangan sesuatu dari kalimat yang ada ya. Contohnya ketika kita menggunakan metode leksikon tadi, kita hanya melihat berdasarkan satu kata saja. Tapi bagaimana kalau misalkan kata tersebut, kita menggunakan suatu kata yang mana kata tersebut tidak memiliki arti yang sama jika kita hubungkan dengan kata yang lain. Contohnya adalah bagus dengan tidak bagus. Kalau misalkan kita mendefinisikan nilai bagus adalah 1, tapi kita melihat bahwa dalam satu kalimat itu kita memiliki kata tidak bagus ya, yang artinya itu kan bukan merupakan nilai yang positif, tapi sebaliknya itu merupakan nilai yang negatif. Nah, maka dari itu fungsi leksikon mungkin tidak akan bisa menghandle hal-hal yang seperti itu atau perlu modifikasi lebih lanjut ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode machine learning bisa menangkap pola-pola yang tersembunyi pada data kita ya, yang mungkin kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Contohnya adalah ketika machine learning bisa melihat pola seperti yang tadi, ketika misalkan ada sebuah kata yang berhubungan dengan kata sebelumnya atau setelahnya, seperti itu. Nah, tapi machine learning itu memiliki komputasi yang cenderung besar ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman membutuhkan akurasi, itu lebih baik machine learning. Tapi kalau teman-teman membutuhkan kecepatan, itu lebih baik menggunakan metode leksikon. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kita coba melihat lebih dalam bagaimana
apa yang ada di dalam review kita ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa menggunakan awan kata atau word cloud ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat bentuk-bentuk yang seperti ini di luar sana ya. Jadi ini merupakan word cloud dan kita bisa menggunakannya, kita bisa membuatnya menggunakan Python ya. Nah, di sini awan kata secara definisi adalah gambar yang terdiri dari kata-kata dengan berbagai ukuran dan warna. Semakin sering kata tersebut muncul di dalam suatu dokumen, maka semakin besar ukuran dari kata tersebut ya. Oke, dari sini juga teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalkan kita melihat gambar ini, secara cepat kita bisa melihat bahwa topik yang dibahas di dalam review ini adalah topik Titanic ya, seperti itu. Karena di sini kita sudah bisa melihat bahwa kata Titanic itu muncul paling besar ya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ingin melihat kata-kata lain yang mendekati Titanic, mungkin di sini ada kata film, movie, ship, story, rose, wreck, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi di sini word cloud memiliki beberapa keunggulan, tapi juga memiliki beberapa kelemahan ya. Untuk keunggulannya, tentu mereka dapat mengungkapkan yang esensial ya. Contohnya adalah kata-kata yang memiliki frekuensi paling besar ya. Dan itu diungkapkan dengan sebuah kata yang ditampilkan dalam bentuk yang paling besar ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka bisa memplot semua kata yang ada dalam teks ya. Nah, selain itu mereka juga mudah dimengerti dan cukup menyenangkan karena kita bermain secara visualisasi, bukan hanya yang sebelumnya kita hanya melihat visualisasi berupa garis atau berupa titik-titik, tapi di sini kita melihat visualisasi berupa beberapa kata yang disusun dalam satu kanvas ya, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, terkadang mereka cenderung bekerja kurang baik karena semua kata yang diplot di word cloud bisa jadi merupakan kata-kata yang tidak berhubungan ya. Dan mungkin ketika kita memiliki terlalu banyak kata, maka word cloud kita akan terlihat terlalu padat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika teks yang kita kerjakan berukuran besar, maka mungkin kita akan memerlukan cukup banyak langkah pemrosesan ya. Oke, kita coba untuk membuat word cloud di Python. Ya, yang ini kita tutup dulu. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi word cloud dari library word cloud. Kemudian kita akan menggunakan matplotlib.pyplot sebagai fitur kita untuk menampilkan gambarnya ya. Dan di sini ada contoh kalimat yang cukup panjang ya kalau misalkan kita lihat di sini. Nah, mungkin tidak perlu kita print karena di sini sudah bisa terlihat ya. Dan nanti takutnya malah memenuhi konsol. Kemudian untuk menggunakan fungsi word cloud, kita cukup menggunakan satu baris ini saja. Maaf, tidak tercopy. Ya, seperti ini saja. Jadi di sini kita memanggil fungsi word cloud, kemudian kita memanggil metode generate. Dan di sini kita masukkan string yang kita inginkan. Nah, di sini kita baru membuatnya, kita belum bisa menampilkannya ya. Untuk menampilkannya kita membutuhkan bantuan dari matplotlib. Ya, seperti ini. Di sini merupakan string yang telah dibuat, word cloud yang telah dibuat. Kemudian di sini kita gunakan parameter tambahan interpolation untuk membuat gambar yang kita hasilkan itu lebih halus ya. Dan di sini kita tidak membutuhkan axis dari X dan Y-nya, jadi di sini kita nonaktifkan saja axisnya dan tinggal kita plot show, tapi karena di sini kita menggunakan replit, jadi jangan lupa untuk menambahkan false. Ya, sudah terlihat word cloud yang telah kita buat dari string yang kita gunakan tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam string tersebut, kata yang paling sering muncul adalah kata times, age, season, dan seterusnya. Seperti itu.
Oke, kita telah melihat sekilas dari data kita ya, mulai dari berapa banyak, mulai dari kata yang paling sering muncul seperti itu. Nah, tapi mohon maaf, browsernya tertutup lagi. Oke, saya share screen lagi. Nah, oke, tadi kita telah melihat bagaimana sekilas data kita ya. Dan sekarang bagaimana cara kita melakukan analisis sentimen dengan menggunakan klasifikasi terhadap data teks kita ya. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ketika kita ingin melakukan klasifikasi, maka kita perlu menggunakan data yang berupa numerik ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat suatu data yang berupa numerik dari sekumpulan data review ini? Nah, di sini kita akan mengenal istilah yang namanya bag of words. Jadi di sini suatu kalimat itu akan dipecah menjadi beberapa kata dan dari kata-kata tersebut kita akan menghitung berapa banyak kejadian atau frekuensi dari kemunculan kata-kata tersebut ya. Nah, data itulah yang nantinya akan kita gunakan sebagai data yang sebagai fitur dari kita untuk melakukan klasifikasi ya. Jadi itu merupakan data X kita. Kemudian data Y kita adalah data label yang telah kita lihat pada awal kita melihat datanya ya. Seperti itu. Oke, di sini kita bisa mencoba melihat POW dari back of word dari sebuah kalimat ya. Di sini misalkan kita memiliki sebuah kalimat, this is the best book ever, dan seterusnya. Kemudian untuk membuat back of word berarti kita akan memecahnya menjadi beberapa kata-kata dan di sini kita akan mendaftarkan kata-katanya dan dihitung seberapa banyak frekuensi kejadian untuk setiap kata tersebut ya. Jadi di sini ada kata this itu hanya terjadi satu kali, is terjadi satu kali, kemudian di sini ada the terjadi dua kali ya. Di sini ada the best dan ada the book seperti itu dan seterusnya. Nah, ini merupakan back of word yang nantinya kita akan menggunakan data ini sebagai input kita dalam melakukan klasifikasi ya. Tapi di sini juga kita perlu melihat bahwa ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita akan kehilangan urutan kata dan aturan tata bahasa ya. Contohnya kalau misalkan kita memiliki kata seperti tidak senang ya. Nah, itu kita akan kehilangan urutan kata sehingga kita mungkin akan kehilangan aturan tata bahasa seperti itu. Nah, berikut ini merupakan hasil akhir dari back of word-nya. Jadi di sini kita akan melist semua kata-kata yang ada pada file kita ya. Jadi di sini ternyata dalam satu file itu terdapat angka 10, 100 dan seterusnya. Kemudian ada angka urong, urut, year. Nah, di dalamnya ini menunjukkan nilai frekuensi kemunculan dari setiap kata ya. Jadi untuk indeks 0 itu berarti ulasan pertama, itu di sini bisa kita lihat tidak terdapat frekuensi untuk kata yang ditampilkan ya. Kebetulan kata yang ditampilkan tidak ada frekuensinya, tapi di dalam sini pasti ada katanya. Nah, kemudian untuk ulasan yang setelahnya itu ada kata pertama, ada kata years yang muncul sebanyak satu kali. Nah, kemudian untuk ulasan setelahnya juga seperti itu, dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau misalkan kita menemukan frekuensi lebih dari satu kali, maka di sini angkanya akan menjadi 2, 3, atau setelahnya. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk klasifikasi ya. Nah, bagaimana cara kita mencapai tabel ini? Nah, kita akan menggunakan function count factorizer. Nah, mari kita kembali ke Replit. Oke, di sini word cloud-nya itu. Kita akan mencoba menggunakan data yang lain ya, yaitu Amazon Review.
Di sini strukturnya tidak jauh berbeda. Kita memiliki dua kolom, yang mana kolom yang satu itu merupakan kolom review yang berisi string. Kemudian kolom kedua itu merupakan kolom score yang berisi 0 atau 1. Kemudian di sini kita akan menggunakan function count factorizer dari sklearn. Nah, kalau teman-teman ingat, kita seringkali menggunakan function sklearn dalam melakukan analisis machine learning. Ya. Ini sekarang kita akan menggunakan fungsinya count factorizer-nya. Cara yang mirip ketika kita melakukan klasifikasi ataupun regresi ya. Jadi di sini kita memanggil fungsinya, kemudian kita tambahkan fitur. Kebetulan di sini kita akan menambahkan fitur max fitur sama dengan 1000. Karena kalau misalkan kita tidak memasukkan ini, kita akan menemukan banyak sekali kata, dan untuk kedepannya, karena di sini kita hanya akan mempelajarinya, itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi di sini kita akan mencoba membatasi max fiturnya, dia hanya akan mengambil paling banyak 1000 kata yang ditemukan saja ya. Kemudian di sini kita memanggilnya, kita membuat modelnya dengan menggunakan fit, dan di sini kita transform vektor kita sehingga data kita akan berupa seperti data yang kita lihat di kampus X sebelumnya ya. Oke, tapi di sini ketika kita melihat bagaimana hasil dari X, kita bisa melihat bahwa X merupakan matriks 10.000 kali 1000 ya. Nah, ini bukan merupakan sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung ternyata ya. Jadi di sini mungkin kita perlu mengubahnya terlebih dahulu menjadi data frame agar kita bisa dengan mudah melihatnya. Oke, dari sini X-nya akan kita ubah menjadi array terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat data frame. Ya, kemudian kita lihat bagaimana data kita sekarang. Ya, kita sudah mendapatkan bentuk persis seperti yang kita tampilkan di kampus X ya. Nah, ini merupakan data dari X kita yang bisa langsung kita terapkan untuk menerapkan klasifikasi ya. Nah, tapi di sini mungkin kita akan melihat berbagai fitur yang bisa kita manfaatkan sebelum kita melakukan klasifikasi ya. Oke, salah satu fitur yang akan kita pelajari di sini yaitu n-gram ya. Jadi di sini ada merupakan pendekatan sekumpulan kata. Jadi ini merupakan alternatif ketika kita ingin mempertimbangkan kata-kata yang berhubungan dengan urutan ya. Contohnya adalah ketika misalkan kita memiliki urutan kata tidak sedih. Ini kan bukan merupakan suatu kata yang bisa dipisahkan ya. Jadi kalau misalkan kita memisahkannya, maka kita akan memiliki nilai sedih dan nilai tidak. Tidak itu mungkin kurang informatif ya, kalau misalkan kita hanya memiliki kata tidak. Tapi ketika kita menggabungkan dengan kata setelahnya, tidak sedih, maka kita bisa melihat bahwa ini merupakan kata yang positif ya, bisa dibilang senang ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita memiliki kata saya sedih, tidak senang, nah seperti itu, ini juga merupakan kata yang memiliki urutan ya. Nah, bagaimana kita bisa mempertimbangkan urutan tersebut? Kita akan mencoba melakukannya di Python dengan menggunakan n-gram ya. Nah, istilah n-gram ini sendiri ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah token tunggal, unigram. Itu kalau misalkan kita melihat semuanya dalam bentuk kata per kata saja. Nah, kemudian ada istilah bigram ketika kita melihat pasangan token. Jadi kita akan melihat per dua kata ya. Kemudian ada trigram dan ada n-gram. Ya, seperti itu. Mungkin kita bisa melihat contohnya ketika misalkan kita memiliki kalimat seperti ini. The weather today is wonderful. Nah, kalau misalkan kita mempertimbangkan menggunakan unigram, maka kita akan memisahkan semuanya menjadi satu kata saja ya. Jadi di sini ada the weather today is wonderful. Seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mempertimbangkan bigram atau sepasang kata, berarti kita akan mempertimbangkan tiap dua pasang kata. Ada the weather, kemudian weather today, kemudian today is, dan is wonderful. Seperti itu. Dan seterusnya untuk trigram dan n-gram ya. Nah, setelah menggunakan n-gram di sini, kita bisa membuat back of word dengan menggunakan kata-kata yang telah disusun seperti ini ya.
Ya, bagaimana kita melakukannya? Kita cukup menambahkan parameter ngram range. Di sini kita bisa set berapa banyak susunan kata yang ingin kita perhitungkan ya. Kalau misalkan kita hanya ingin melihat satu kata saja, berarti kita bisa set 1. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat pasangan kata unigram dan bigram keduanya, jadi kita bisa set 1,2. Kalau misalkan kita ingin mempertimbangkan trigram juga, berarti kita bisa set 1 sampai 3 gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin melihat 3 trigram saja, berarti kita bisa set 3,3 seperti itu. Ya, seperti sebelumnya, mungkin akan selalu ada pertanyaan tentang ketika kita men-set suatu nilai yang keputusannya itu berdasarkan pertimbangan kita, mungkin kita akan selalu mempertanyakan kira-kira berapa parameter terbaik untuk nilai tersebut. Contohnya kalau dalam hal ini adalah berapa yang terbaik yang bisa kita gunakan ya dalam data kita. Oke, pada prinsipnya kalau misalkan kita menggunakan unigram itu mesin akan cenderung berjalan cepat, tapi mungkin tidak akan seinformatif ketika kita menggunakan bigram atau trigram ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan lebih banyak gram, misalkan 3 gram atau seterusnya, mungkin kita akan memiliki terlalu banyak komputasi ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat berapa yang terbaik, biasanya kita menggunakan bigram atau trigram saja. Tapi kalau misalkan data kita ternyata tidak terlalu baik, misalkan kita sudah menerapkan klasifikasi dan ternyata akurasinya masih cenderung lebih kecil, berarti data kita memerlukan n-gram yang lain ya, seperti itu. Ini akan bergantung kepada bagaimana sifat dari data kita ya. Jadi tidak semua data itu bisa memiliki performa yang sama untuk setiap n-gram. Ya, mungkin kita bisa langsung coba saja di Replit-nya. Oke, cara pemanggilannya sama ya. Di sini kita hanya perlu menambahkan parameter tambahan n-gram range. Kita hanya ingin melihat 2 pasang kata saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data kita akan memiliki paling tidak 2 pasang kata ya, able to, about how, dan seterusnya. Sudah tidak ada lagi kata-kata yang hanya memuat satu kata. Ya, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita ingin melihat 1 sampai 2 kata, ini bisa kita ubah menjadi 1,2 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita ingin menghitung, kita ingin menambahkan fitur baru, yang mana fitur baru tersebut merupakan kolom yang menghitung berapa banyak kata pada satu kalimat ya, pada satu review. Nah, kita bisa menggunakan word tokenize. Oke, jadi di sini kita akan mencoba menerapkannya terhadap contoh string dulu. Ini kita tutup dulu. Jadi di sini kita sudah memiliki sebuah kalimat dan di sini kita ingin menghitung berapa banyak kata yang ada pada kalimat tersebut ya. Nah, otomatis kita perlu melihat terlebih dahulu, memisahkan terlebih dahulu berdasarkan setiap katanya dengan menggunakan word tokenize dari NLTK. Nah, kita coba run. Oke, untuk menggunakan library ini kita terkadang membutuhkan untuk mendownload sesuatu terlebih dahulu ya. Contohnya di sini kita diminta untuk mendownload import NLTK. Nah, di sini kita menggunakan library yang bukan merupakan bawaan dari Python. Jadi mungkin kita akan menerima perintah-perintah seperti ini. Nanti teman-teman cukup ikuti instruksinya saja dan tambahkan ke dalam script atau bisa langsung dijalankan di konsolnya saja. Kemudian kita run kembali. Ya, sekarang kita sudah memiliki list kata-kata yang dibentuk dari kalimat
yang ada pada variabel ANA ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitung panjangnya, tentu kita cukup menerapkan len saja. Menerapkan fungsi len saja. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita sudah memiliki panjang kata dari string ANA itu adalah 16 kata. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menerapkan untuk setiap review yang ada ya dari file kita. Biasanya adalah seperti ini. Jadi di sini kita akan menerapkan word tokenize untuk setiap review yang ada pada kolom review dari data DF2. Ini data Amazon. Kemudian di sini kita bisa mencoba melihat mungkin salah satu dari ulasan yang telah dipecah menjadi kata-kata ya. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini Python membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan running terhadap semuanya, semua data yang kita miliki. Dan di sini kita sudah melihat hasilnya kata-kata yang telah dipisahkan oleh Python. Untuk ulasan pertama saja. Ya, kemudian kalau misalkan kita ingin menghitung panjangnya, kita bisa menggunakan len dan kita juga bisa menambahkan len tersebut pada setiap data kita ya, dengan menambahkan kolom baru. Tapi di sini saya tidak akan melakukan runningnya karena ada kemungkinan Python akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kalau teman-teman ingin mencobanya, bisa teman-teman coba sendiri nanti ya. Oke, masih tentang fitur tambahan yang bisa kita gunakan sebelum kita melakukan klasifikasi. Jadi di sini Python juga bisa melakukan analisis bahasa ya. Kalau misalkan kita review kita bukan hanya berupa bahasa Inggris, tapi ternyata review kita itu merupakan bahasa lain atau mungkin bahasa Indonesia. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan library LangDetect. Nah, kemudian dari sini kita bisa memprediksi bagaimana kira-kira dari bahasa apa kalimat yang dimasukkan. Seperti itu. Contohnya di sini kita memiliki sebuah kalimat asing dan kemudian di sini kita terapkan function detect length-nya. Kemudian di sini Python akan menampilkan bahwa peluang bahasa tersebut merupakan bahasa S, ini S Spanyol ya, itu adalah 99%. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita juga bisa memasukkan kalimat lain ya. Oke, kita coba terapkan di Replit kita. Ini library-nya. Dan ini cara penggunaannya dan kalimat yang akan kita tes. Ya, seperti ini. Dan kalau misalkan kita ingin mencoba kalimat yang lain, misalkan kita masukkan kalimat bahasa Indonesia juga bisa ya. Contohnya, misalkan kita ingin mereview sebuah buku. Berarti misalkan kita tuliskan buku ini sangat bagus. Kemudian kita run dan kita lihat apakah Python berhasil mendeteksi bahasanya sebagai bahasa Indonesia. Oke, 99% juga Python sudah berhasil mendeteksi bahwa ini merupakan kalimat dari Indonesia. Kalau misalkan kita memasukkan dua kalimat sekaligus, apakah Python masih bisa mendeteksinya? Contohnya, buku ini sangat bagus. Terus, kalau misalkan kita menambahkan kalimat bahasa Inggris ya. This is a good book. Seperti ini misalkan. Oke, ternyata di sini Python akan mengeluarkan prediksi yang mungkin cukup aneh ya. Di sini ada bahasa SO. Saya kurang tahu SO ini bahasa dari mana. Kemudian kalau nggak salah TL ini merupakan kode dari Thailand. Jadi di sini bahasa yang diprediksi oleh Python itu merupakan bahasa Thailand dan 14%-nya itu merupakan bahasa dari nggak tahu dari mana ini.
itu. Ya, kemudian ada 3 fitur lagi yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan analisis sentimen ya, menggunakan klasifikasi. Di sini ada yang dinamakan dengan stop word. Jadi di sini ketika kita melihat suatu kalimat, mungkin ada kata-kata yang terlalu sering muncul dan tidak terlalu informatif ya. Contohnya adalah misalkan itu merupakan kata-kata penghubung atau kata-kata awalan atau kata proposisi. Itu kan bukan merupakan kata yang kita inginkan ya, ketika kita ingin melihat aspek apa yang dibicarakan. Nah, ketika kita menggunakan word cloud, mungkin kata-kata ini akan banyak ditemukan dan jangan-jangan malah kata ini yang ditonjolkan oleh word cloud ya, padahal kita tidak menginginkan kata-kata ini. Nah, dengan menggunakan fitur stop word, kita bisa menghilangkan kata-kata ini ya, atau kita juga bisa menghilangkan kata-kata lainnya yang secara spesifik ya. Misalkan kita ingin menghilangkan kata yang terlalu umum seperti film, movie, sinema, dan seperti itu, dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh di sebelah kiri merupakan contoh word cloud tanpa menggunakan stop word ya. Jadi di sini ternyata kita bisa menemukan kata film dan kata BR. Kata BR ini merupakan kata yang dibaca oleh Python ketika kita masukkan karakter enter ya. Jadi enter itu akan dibaca sebagai break line oleh Python. Nah, ini bukan merupakan data yang informatif yang kita inginkan ya. Maka dari itu kita menginginkan bahwa kata ini paling tidak dua kata ini dihilangkan dari word cloud kita dengan menggunakan stop word. Nah, word cloud yang di sebelah kanan merupakan kata yang telah diterapkan stop word-nya. Jadi di sini kita akan melihat kata lain selain kata film dan BR ya. Jadi ada kata karakter, C, one, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kita akan mencobanya sekarang di Replit. Jadi di sini kodenya kita akan menggunakan word cloud dan kita akan menggunakan stop word default yang telah dibuat oleh library word cloud ya. Jadi di sini kita tidak perlu mendefinisikan lagi kata-kata stop word apa saja yang harus dibuang. Kalau misalkan kita bisa langsung menggunakan kata stop word yang setelah didefinisikan oleh library word cloud ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kata-kata lain yang tidak kita inginkan dengan mengupdate stop word kita dan kita terapkan pada word cloud seperti ini. Oke, ini merupakan hasil ketika kita menggunakan stop word ya. Jadi di sini ada kata director, ada but, was, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan stop word, maka kata apa yang bisa kita temukan di sini? Oke, ternyata kata-kata yang informatif seperti but dan was tadi malah tidak muncul ya. Oh, ini ada, tapi tidak terlalu menonjol ya. Sedangkan di sini yang lebih menonjol adalah kata film dan movie. Nah, itu bukan merupakan kata yang informatif bagi kita untuk kita menentukan apakah review ini merupakan sebuah review yang positif atau negatif ya, seperti itu. Yaitu kegunaan stop word. Stop word juga bisa kita gunakan dalam membentuk back of word ya. Barusan kan kita telah menerapkan stop word untuk membuat word cloud, tapi sebenarnya kita juga bisa membuat stop word. Kita juga bisa menggunakan stop word ketika kita menggunakan back of word. Ya, dengan menggunakan kode berikut. Control copy. Kalau misalkan kita ingin membuat back of word dengan menggunakan convectorizer, kita juga bisa menggunakan stop word yang ada dari scalar nih. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan stop word lainnya dan kita terapkan seperti sebelumnya convectorizer-nya dan kita lihat bagaimana hasilnya. Yang ini bisa kita close dulu. Ya, oke, kita telah membuat data X-nya
Dan di sini kata-kata yang telah terdapat pada stop word kita itu tidak akan dimasukkan ke dalam sini ya. Walaupun karena di sini katanya terlalu banyak, jadi mungkin kita tidak bisa melihat apakah katanya ada atau tidak ya. Ya, seperti itu. Oke, selain menggunakan stop word, kita juga bisa menggunakan Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini ada yang namanya stemming dan lemmatisasi. Nah, seringkali kata-kata yang kita temui itu bisa merupakan kata-kata yang sebenarnya memiliki makna sama ya, walaupun dia memiliki tulisan yang berbeda. Contohnya adalah ketika kita memiliki awalan dan akhiran. Jadi kalau misalkan kita memiliki contohnya adalah kata staying, stays, dan stay. Sebenarnya ini kan merupakan satu kata dasar yang sama yang diambil dari kata stay. Nah, dengan menggunakan stemming atau lemmatisasi, maka kita bisa menghapus kata-kata yang memiliki imbuhan seperti ini ya. Jadi untuk staying, stays, dan state itu akan dipotong menjadi stay saja. Kemudian untuk house, houses, dan housing, kalau kita menggunakan stemming, maka kita hanya akan melihat irisan dari kata-katanya saja ya. Jadi di sini kita bukan menggunakan kata dasarnya, tapi kita menggunakan irisan dari kata-kata yang kita miliki. Yaitu di sini adalah sampai huruf S ya, house. Karena di sini ada housing, dia tidak memiliki huruf E. Jadi di sini E itu bukan merupakan huruf yang dipertimbangkan. Nah, itu kalau kita menggunakan stemming. Tapi kalau misalkan kita menggunakan lemmatisasi, maka kita akan mempertimbangkan kata tersebut, semua kata tersebut sebagai kata dasarnya ya, benar-benar kata dasarnya, bukan hanya irisannya. Kalau misalkan kita melihat keunggulan dan kekurangan dari kedua metode ini, untuk stemming itu cenderung cepat karena dia hanya mengirisnya, tapi kalau misalkan lemmatisasi, dia akan melakukan pemeriksaan yang lebih banyak, sehingga untuk keakuratan, lemmatisasi akan lebih akurat, tapi untuk kecepatan, stemming akan lebih cepat. Seperti itu. Di sini kita juga bisa menerapkannya di Python dengan menggunakan Porter Stemmer. Oke, mungkin kita bisa coba sedikit ya. Coba ya, di sini sudah terlihat bahwa ketika kita memiliki kata wonderful, tapi dengan kita menerapkan stemmer, maka kita akan menganggap kata tersebut sebagai kata wonder saja. Nah, kita juga bisa memeriksa untuk bahasa selain bahasa Inggris ya, dengan menggunakan function yang ada pada NLTK juga. Nah, di sini ada namanya snowball stemmer, dan kemudian di sini kita bisa memeriksa dengan menggunakan bahasa, misalkan bahasa Belanda, dan kita masukkan kalimatnya, katanya ya. Oke, jadi di sini berdasarkan function stemmer, kata begin itu akan menjadi begin. Nggak tahu bagaimana penyebutannya. Ya, seperti itu. Oke, sejauh ini kita melakukan stemming dengan terhadap sebuah kata ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita terapkan terhadap sebuah kalimat? Oke, kalau misalkan kita terapkan terhadap sebuah kalimat, lihat bagaimana hasilnya. Ya, ternyata tidak ada perubahan ya. Ini sama-sama wonderful. Di sini juga wonderful. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita ingin melakukan stemming, kita tidak bisa melakukan secara langsung dengan menggunakan kalimat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan word tokenize yang kita telah gunakan sebelumnya untuk memisahkannya menjadi kata-kata. Barulah setelah itu kita terapkan metode stemming. Seperti ini contohnya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk kata wonder sudah berubah dari wonderful menjadi wonder ya. Ya, kemudian kita akan mencoba menggunakan lemmatisasi dengan menggunakan fungsi yang berbeda tapi dari library yang sama.
Nah, untuk lematisasi, kita juga bisa melihat apakah kita menginginkan kata dasar atau kata sifat atau kata benda ya. Jadi di sini lematisasi itu menambahkan satu parameter tambahan kata seperti apa yang kita inginkan. Ini diambil dari kata adjektif. Maka dari itu lematisasi juga memiliki running yang lebih lama ya dibandingkan stemming. Oke, ternyata di sini kita membutuhkan import NLTK. Kita diminta untuk mendownload. Ya, ternyata di sini dengan menggunakan lematisasi dan jika kita menginginkan kata adjektifnya, maka kata wonderful tidak akan berubah ya. Tetap menjadi wonderful. Ya, seperti itu. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah TF-IDF. Ya, jadi di sini TF-IDF itu merupakan singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Ketika kita memiliki data X yang telah kita dapatkan sebelumnya, itu kan merupakan data-data di mana untuk setiap kata itu akan dihitung frekuensi yang ada pada setiap ulasannya. Tapi bisa jadi kita juga ingin mempertimbangkan bahwa kata tersebut, bagaimana kelakuan dari kata tersebut terhadap seluruh dokumennya. Apakah kata tersebut hanya sering digunakan di satu ulasan, tapi ternyata jarang digunakan di dalam keseluruhan file, atau jangan-jangan kata tersebut sering digunakan baik di dalam suatu ulasan maupun di dalam keseluruhan file ya. Ya, seperti itu. Ya, di sini kita bukan hanya menghitung frekuensinya saja, tapi kita ingin membandingkan bagaimana kelakuan dari sebuah kata terhadap dokumennya. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensinya. Nah, inverse-nya ini merupakan rasio log antara jumlah total dokumen dan jumlah dokumen yang mengandung kata tertentu. Jadi di sini jumlah ulasannya terhadap jumlah ulasan yang mengandung kata tertentu ya. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa langsung terapkan dengan menggunakan cara yang sama. Cuma kalau sebelumnya kita menggunakan count factorizer, di sini kita akan menggunakan TF-IDF factorizer ya. Dan hasilnya bukan merupakan angka integer seperti yang sebelumnya, itu kan hanya ada 0, 1, 2, atau seterusnya yang menunjukkan frekuensi kejadian dari setiap kata ya. Tapi di sini kita akan melihat rasio kemunculan terhadap dokumennya. Kita coba lihat bagaimana kita terapkan Republic. Sekarang kita akan mencoba menerapkannya terhadap data yang kita ambil dari suatu Twitter ya. Di sini perbedaannya hanya terdapat pada satu fungsi ini ya. Count factorizer jadi TF-IDF factorizer. Kemudian dengan cara yang serupa, kita akan mengkonversi X-nya menjadi sebuah data frame. Oh, ini. Sekarang kita lihat bagaimana X kita. Ya, kita sudah mendapatkan back of word-nya seperti berikut ya. Nah, di sini angkanya sudah bukan angka integer lagi, tapi sudah merupakan angka float. Semakin besar nilai dari angkanya, maka semakin informatif kata tersebut ya. Oke, itu tadi merupakan fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan sebelum kita melakukan klasifikasi. Nah, sekarang kita akhirnya akan mencoba melakukan klasifikasi ya, dengan menggunakan supervised learning ya, klasifikasi untuk memprediksi sentimennya. Ya, oke, di sini kita akan mencoba melihatnya dengan menggunakan regresi logistik ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan klasifikasi lain seperti misalkan regresi linear. Tapi kalau misalkan kita melihat nilai kita merupakan nilai binar ya, yang
nilai yang akan kita prediksi itu merupakan nilai biner, di mana nilainya kita menginginkan nilainya itu merupakan 0 atau 1 ya. Kalau misalkan kita menggunakan regresi linear, maka kita akan melihat bahwa peluang suatu nilai itu bernilai 0, 1, ataupun di tengah-tengahnya itu akan sama ya, karena di sini kita menggunakan garis lurus. Tapi kalau misalkan kita menggunakan regresi logistik, Oke, kalau misalkan kita di sini menggunakan regresi logistik, kita bisa melihat bahwa nilai dari regresi logistik ini akan lebih banyak yang mendekati nilai 0 dan lebih banyak juga nilai yang mendekati nilai 1 dibandingkan nilai yang berada di tengah-tengahnya. Jadi di sini untuk data kita itu regresi logistik lebih diuntungkan dibandingkan regresi linear. Seperti itu. Di sini kita akan mencoba menerapkan regresi logistik sebagai metode klasifikasi kita terhadap data XDF yang telah kita dapatkan dengan menggunakan back of word. Oke, ini kita tutup dulu. Di sini saya menggunakan contoh DF2 ya, jadi DF2-nya harus dibuka dulu. Oke, DF2 sampai sini ya, sampai DF-nya. Ya, oke, di sini kita akan menggunakan trend test split, kemudian kita akan menggunakan logistic regression. Dan di sini untuk menghitung akurasinya kita bisa menggunakan akurasi score atau kita juga bisa langsung menerapkan metode dot score ya. Nah, X-nya itu merupakan XDF, kemudian Y-nya itu merupakan kolom skor dari data kita ya. Di sini kita terapkan trend test split dengan rasio antara training data dan testing datanya 8:2. Kemudian kita buat model regresi logistiknya dan kita lihat bagaimana akurasinya. Oke, kita sudah bisa melihat bahwa akurasi dari klasifikasi yang telah kita jalankan itu sebesar untuk training data itu sebesar 0,84 atau 84%. Kemudian untuk testing data itu sebesar 76%. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat lebih detail, kita bisa menggunakan yang namanya confusion matrix. Jadi di sini confusion matrix adalah akurasi dalam ukuran performa model. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara data yang berhasil diprediksi dengan benar atau data yang berhasil diprediksi dengan salah. Nah, contohnya di sini pada kolom sebelah kiri atas kita akan melihat nilai dari data yang diprediksi dengan benar secara positif. Kemudian untuk yang di kanan bawah itu kita akan melihat data yang diprediksi dengan benar yang merupakan data negatif ya. Nah, kemudian di kanan atas kita akan memiliki data yang sebenarnya itu merupakan data negatif, tapi kita memprediksinya sebagai data positif. Jadi ini positif yang salah ya. Kemudian di bawah kiri itu ada yang sebaliknya, kita memprediksi datanya sebagai negatif, padahal secara benar. Kita memprediksi datanya sebagai data yang negatif, padahal sebenarnya dia merupakan data positif. Jadi di sini ini merupakan data negatif yang salah. Ya, dengan menggunakan confusion matrix kita bisa menggunakan fungsinya dari scaling juga ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat bagaimana confusion matrix yang kita miliki. Ya, oke. Jadi di sini confusion matrix yang kita miliki untuk data yang kiri atas itu merupakan data positif yang diprediksi dengan benar. Itu sebesar 38% ya. Sedangkan yang di kanan bawah itu data negatif yang diprediksi dengan benar. Kemudian yang kanan atas itu merupakan data negatif. Data negatif ya tadi.
Iya, data negatif tapi diprediksi sebagai positif. Sedangkan untuk di sebelah kiri itu sebaliknya data positif ya, tapi diprediksi sebagai data negatif. Ya, seperti itu. Kira-kira sampai sini pelajaran kita untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Oke, jadi apa namanya? Mungkin saya menambahkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Jaki, ini apa namanya sentimen analisis ya. Jadi sentimen analisis itu banyak dipakai ya sekarang ini, apalagi di dunia dengan berkembangnya media sosial, kemudian e-commerce itu di belakangnya itu mereka menggunakan sentimen analisis ya. Di bagaimana kalau di e-commerce kan kalian kalau habis beli biasanya ngasih review gitu ya, kemudian ngasih bintang. Nah, itu bisa diolah menggunakan sentimen analisis ini nanti untuk mengetahui bagaimana review dari satu produk, review dari satu jasa, review dari satu toko gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi rame ini mau pilpres gitu ya, itu juga sama. Ya, tweet-tweet yang ada di Twitter yang trending topik misalnya itu bisa dilakukan sentimen analisis. Jadi fungsinya ini sangat sangat banyak sekali ya. Dan hampir semua sekarang menggunakan ini untuk apa namanya meningkatkan penjualan, untuk membuat opini misalnya, atau dan lain sebagainya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada tambahan dari Bu Tanti, Bu? Mungkin nggak usah dulu, Pak. Cukup. Cukup ya, Materinya nanti cukup tolong banyak soalnya ini. ya, Mohon nanti tolong dibaca lagi gitu. apa Ya, dan dipraktekkan. dipraktekkan, dicoba ya dengan mungkin dengan apa namanya data-data yang lain kalian cari di Kaggle dengan kata kunci sentimen analisis. Nah, itu banyak sekali. Ya, kalian bisa coba-coba di situ aplikasinya ya. Nah, nanti yang tadi disampaikan oleh Mas Jaki bisa dicoba ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan untuk materi hari ini. Tolong dibuka kameranya untuk di Sudah, Bu Tanti? Apakah Ya, sudah, cukup, Bu Pak. Tanti? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.